Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Biasanya kan kita membedah sumber-sumber yang Anda kirimkan, ya, cari intisarinya gitu. Tapi kali ini agak beda sedikit nih. Kita nggak cuma nganalisis permainan yang udah ada, tapi kita mau lihat gimana caranya merancang aturan mainnya dari awal. Seru kan? Fokus kita kali ini bab 13 dari buku Mastering Game Theory. Topiknya implementasi aturan pilihan sosial. Kata sumber kita sih, ini topik favorit mahasiswa loh. Dan kayaknya saya ngerti kenapa. Soalnya ini menyentuh inti banget soal gimana kita bisa desain sistem, mau itu pemilu, alokasi sumber daya, apa aja deh, supaya tujuan sosialnya tercapai. Padahal ya kita tahu, tiap orang punya maunya sendiri, punya info yang mungkin kita nggak tahu juga. Jadi, misi kita sekarang ngertiin gimana sih caranya bikin sebuah mekanisme atau institusi gitu, supaya pas orang-orang di dalamnya bertindak rasional buat kepentingannya sendiri, hasil akhirnya malah pas sama yang kita inginkan bareng-bareng. Siap ya kita kupas tuntas? Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Teori implementasi ini sebenarnya ngomongin apa sih? Coba bayangin deh, Anda itu perancang kebijakan, atau mungkin bikin startup platform baru. Niatnya pasti baik dong, pengen hasil yang adil, efisien. Tapi orang yang pakai sistem Anda kan punya preferensi macam-macam, punya info yang Anda nggak pegang, dan mereka pasti mikir strategis. Nah, gimana tuh ngatasinnya? Tepat sekali, teori implementasi ini ngasih kerangka formal gitu buat masalah ini. Kita mulai dari yang namanya lingkungan atau environment, simbolnya E. Ini deskripsi lengkap situasi dasarnya. Isinya apa aja? Pertama, siapa aja pemainnya, individunya. Itu himpunan N. Kedua, apa aja pilihan atau hasil akhir yang mungkin, himpunan A, alternatif. Ketiga, kemungkinan keadaan dunianya apa aja, himpunan Theta. Nah, ini nih bisa preferensi asli orang, biaya produksi, info yang sifatnya pribadi lah. Keempat, gimana kepuasan atau payoff tiap individu, fungsi utilitas UI buat tiap alternatif A di tiap keadaan dunia, Theta di Theta. Jadi lengkap banget gambarannya. Nah, setelah lingkungan yang jelas, kita tentukan tujuan kita. Ini namanya aturan pilihan sosial atau social choice rule. Kita sebut F. Gampangnya, F ini fungsi yang ngasih tahu kita buat tiap kemungkinan keadaan dunia Theta, hasil mana dari A yang ideal atau diinginkan si perancang. Jadi F Theta itu target sosial kita lah untuk kondisi Theta tertentu. Oke. Jadi F itu kayak blueprint-nya ya, cita-cita si perancang gitu. Hasil ideal buat tiap skenario. Terus, gimana nyambungin F ini sama realita E, di mana orang punya agenda sendiri dan info tersembunyi? Nah, jembatannya itu yang kita sebut mekanisme, simbolnya gamma. Ini bagian yang bisa kita kontrol sebagai perancang. Mekanisme itu ya pada dasarnya aturan main formalnya. Biasanya ada dua komponen utama. Satu, ruang pesan atau strategi M, apa yang boleh dilakukan atau dilaporkan pemain. Dua, fungsi hasil H. Aturan jelas yang nentuin gimana kombinasi pesan atau aksi semua pemain dipetakan ke satu hasil akhir di A. Intinya, kita bikin sebuah permainan, mekanisme gamma, buat dimainin individu-individu tadi. Harapannya, ya hasil mainnya itu sesuai sama F yang kita mau. Oke, kita rancang permainannya. Tapi, gimana kita tahu permainan kita ini bagus atau berhasil? Ukurannya apa? Nah, di sini konsep implementasi Nash masuk kan? Kayaknya ini standar yang tinggi ya? Untuk setiap kemungkinan keadaan dunia Theta, kumpulan semua hasil yang mungkin muncul pas pemain main rasional di mekanisme itu, yaitu hasil-hasil dari equilibrium Nash permainan gamma di keadaan Theta, itu persis sama dengan kumpulan hasil yang diinginkan F buat keadaan Theta itu, ya F Theta tadi. Matematisnya sering ditulis H, NE, gamma, R Theta sama dengan F Theta untuk semua Theta. Artinya apa? Satu, nggak boleh ada equilibrium Nash yang hasilnya nggak kita mau. Nggak ada hasil jelek yang stabil, gitu. Dua, semua hasil yang kita mau, tiap anggota F Theta harus bisa dicapai sebagai salah satu equilibrium Nash. Ketat kan? Harus sama persis. Sedikit ngingetin aja, equilibrium Nash itu kondisi stabil, di mana nggak ada pemain yang untung kalau dia ubah strategi sendirian, asumsinya yang lain tetap. Tapi tunggu dulu deh. Kalau perancangnya itu nggak tahu keadaan dunia sebenarnya, si Theta itu misalnya preferensi asli orang, gimana mungkin dia bisa bikin aturan main yang pasti menghasilkan F Theta yang benar? Kayak nebak dalam gelap dong. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan itu persis inti kesulitannya. Justru karena perancang nggak tahu Theta, mekanisme yang dibuat harus kokoh,
robust gitu. Artinya, mekanisme gamma itu harus jalan bagus, hasilin F theta yang benar, apapun theta yang terjadi. Cuma mandelin asumsi kalau pemainnya bakal rasional sesuai info pribadi mereka aja. Perancang nggak bisa bilang, oh kalau tetanya X pakai aturan A, kalau Y pakai B. Nggak bisa. Mekanismenya harus satu, tapi bisa ngegali info atau ngarahin perilaku ke hasil yang benar secara otomatis. Itu tantangannya gede. Biar lebih kebayang nih, kita lihat contoh klasik yang dibahas banget di bab ini. Dilema Raja Sulaiman, King Solomon's Problem. Ceritanya kan terkenal ya, soal kebijaksanaan Sulaiman nentuin ibu sejati. Gimana nih diterjemahin ke bahasa teori implementasi? Betul, ini contoh yang ilustratif banget. Kita bisa formulasikan gini. Ada dua pemain, wanita A, Aliza, dan B, Baila. Dua-duanya ngaku ibu si bayi. Ada dua kemungkinan keadaan dunia, theta. Keadaan alfa, Aliza ibu sejati, atau beta, Baila ibu sejati. Raja Sulaiman sebagai perancang mekanisme atau hakimnya nggak tahu mana yang benar, alfa atau beta. Alternatif hasilnya ada 3A. A. Bayi ke Aliza, B. Bayi ke Baila, atau C. Bayi dibelah dua. Ini hasil tragis ya, terutama buat ibu sejati. Nah, preferensi mereka ini penting dan tergantung keadaan dunianya. Kita ikuti solusi satu di sumber kita ya. Kalau keadaannya alfa, Aliza sejati, Aliza paling suka A, terus B, paling benci C. Jadi RA alfa A, B, C. Baila yang palsu paling suka B. Terus C, mungkin karena nyakitin ibu sejati, paling benci A. Jadi RB alfa, B, C, A. Kalau keadaannya beta, Baila sejati. Simetris aja, Aliza palsu sukanya A, C, B. Baila sejati sukanya B, A, C. Gitu preferensinya. Oke, preferensinya jelas. Dan aturan pilihan sosial F yang dimau Raja Sulaiman juga jelas banget. Kalau alfa, kasih ke Aliza. F alfa sama dengan E. Kalau beta, kasih ke Baila. F beta sama dengan B. Logis banget. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih Raja Sulaiman bikin prosedur atau permainan yang kalau dimainin Aliza dan Baila secara rasional, hasilnya pasti sesuai F ini? Tanpa Sulaiman perlu tahu siapa ibu sejatinya loh. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran. Ternyata, kalau kita pakai standar implementasi NES yang tadi, jawabannya nggak bisa. Raja Sulaiman nggak bisa implementasiin aturan F yang kayaknya masuk akal itu pakai equilibrium NES standar. Kok bisa gitu ya? Karena aturan F ini ternyata melanggar syarat matematis penting namanya monotonisitas. Apaan tuh monotonisitas? Monotonisitas ini seperti di proposisi 13.1, syarat wajib ada kalau F mau diimplementasikan Nash. Intuisinya gini deh, bayangin ada hasil X yang dianggap bagus, ada di F theta, di situasi theta, terus situasinya berubah jadi theta aksen. Nah, kalau di situasi baru, theta aksen ini, posisi si X di ranking preferensi tiap orang itu nggak jadi lebih jelek dibanding pilihan lain, dibanding rankingnya di theta, maka seharusnya X tetap dianggap bagus di theta aksen. Harus tetap ada di F theta. Gitu logikanya. Oke, coba terapin ke kasus Sulaiman gimana? Sip. Kita tahu F alpha sama dengan A. Jadi, A, bayi ke Aliza, bagus di keadaan alpha. Sekarang bandingin sama keadaan beta. Pertanyaannya, pas pindah dari alpha ke beta,